goyang lagi. Iya, apalah Pak. Hmm. Bunga-bunganya. Oke, kita mulai aja Pak ya. Selamat siang Pak Hans. Ya. Apa kabarnya Pak? Selamat siang, Pak Rinto. Sehat Pak, puji Tuhan. Ya, sehat. Lagi sibuk apa ini Pak? Minggu ini lagi mempersiapkan akan ada semacam retreat siswa online untuk SD. Rabu, Kamis, Jumat besok Pak. Jadi tapi berlangsung secara online, tapi ya bentuknya retreat siswa begitu. Iya ya, ada retreat Pak ya. Tidak. Ya, Oke Pak, dalam beberapa waktu ke depan kita sebentar coaching sebentar Pak ya. Oke Pak, kita akan mulai. Ya. Oke Pak. Perubahan apa yang ingin Pak Hans lakukan ya di dalam proses coaching kita ini Pak ya? Yang ingin Bapak capai? Ya, saya sedang ingin memastikan proses pendampingan saya kepada tim guru di unit salah satu unit di sekolah saya sungguh-sungguh bisa berjalan sesuai yang mereka sudah bicarakan beberapa waktu lalu. Jadi mereka sudah membuat beberapa action plan terkait dengan value sekolah, tapi saya berharap itu sungguh-sungguh bisa dilakukan. Gitu. Ya. Perubahannya ingin memastikan Pak ingin melakukan ya, memastikan semua rencana dari para guru-guru dari unit yang salah satu unit yang saya pimpin lalu itu melakukan action plan mereka. Melakukan action plan-nya mereka Pak ya. Oke Pak. Ya. Perubahan apa yang perlu dilakukan supaya itu bisa terjadi betul-betul berubah Pak ya? Supaya mereka bisa melakukan action plan-nya kira-kira. Apa yang dilakukan mereka Pak? Mungkin yang pertama saya sendiri harus mengingatkan mereka bahwa mereka sudah membuat action plan. Yang kedua, ya mengecek kembali action plan mereka, apakah sudah mengarah ke hal yang sangat jelas. Kalau ada yang perlu diperjelas lagi, ya tentunya perlu diperjelas. Mungkin itu dulu Pak, paling tidak ya, mengingatkan mereka, jadi memastikan mereka sudah punya action plan dan bahwa kalau masih ada yang kurang jelas perlu diperjelas, dan mengingatkan tenggat-tenggat waktunya, waktu-waktu yang ada yang harus mereka berproses untuk melaksanakan action plan mereka. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Berarti ingin memastikan action plan-nya mereka, apakah sudah dikerjakan, kemudian apakah mungkin akan waktu untuk bisa menolong mereka Pak ya, untuk bisa mengecek bersama-sama Pak ya. Betul. Oke Pak. Betul. Ya. Kira-kira apa yang Bapak pastikan ya untuk bisa apa yang dilakukan untuk bisa apa ya? Yang mendorong perubahan itu harus mereka yang mendorong apa? Yang mendorong mereka untuk bisa berubah Pak ya? Iya, saya harus mengingatkan mereka bahwa perubahan ini bukan untuk saya, tapi justru untuk kebaikan mereka sendiri. Dan untuk membuat mereka jadi jauh lebih solid, jauh lebih happy dalam bekerja, jauh lebih maksimal dalam bekerja, dalam berkarya mengajar. Jadi saya harus mengingatkan mereka bahwa inilah yang akan itu diharapkan jadi pendorong buat mereka ya, bahwa semuanya itu mendatangkan keuntungan buat mereka sendiri. Tugas saya hanya menjadi fasilitator untuk mendampingi saja. Ya. Oke. Meskipun ya ada action plan, itu tujuannya untuk mereka sendiri Pak ya. Bapak mendampingi, fasilitasi. Oke. Kira-kira menurut Bapak, apakah perubahan itu menarik, penting,
dalam menolong apakah itu menjadi suatu hal yang menarik kira-kira Pak? Kalau dari sisi saya jelas itu sangat penting karena akan menyelaraskan semua kerja dan pelayanan mereka sebagai pendidik sesuai dengan value sekolah yang ada. Dari diskusi yang sudah sempat dilakukan di Menlu, mereka sendiri juga menyadari bahwa ini sangat penting agar ada banyak hal menjadi lebih sinkron, kemudian mereka jadi jauh lebih jelas dalam berkomunikasi dan bekerja sama, dan mereka jadi jauh lebih banyak masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lebih mendatangkan damai sejahtera istilahnya saya gitu. Iya. Oke Pak, berarti sangat penting untuk bisa melakukan perubahan Pak ya, supaya ada mungkin yang dicapai, ada damai sejahtera ya di dalam proses-proses yang dilakukan. Baik itu mungkin untuk keperluan pribadi, bahkan mungkin keperluan kelompok, bahkan mungkin keperluan sekolah gitu Pak ya, supaya tujuan sekolah. Oke Pak, kira-kira menurut Bapak adakah keuntungan atau bahkan kerugian jika perubahan itu akan terjadi? Jika mereka melakukan perubahan? Ya sebenarnya kalau dibilang kerugian artinya mungkin lebih hari-hari ini akan memang memaksa atau menyita waktu mereka untuk memberikan proses tambahan, ya proses-proses tambahan untuk mengerjakan hal ini di luar proses-proses rutin mereka sendiri ya, seperti mempersiapkan pembelajaran, mengajar dan segala macam. Kita memberikan mereka proses tambahan untuk proses coaching secara tim ini sendiri. Itu mungkin kalau mau disebut harga yang harus dibayar mereka demikian. Tapi keuntungannya adalah ya mereka kalau bisa melakukan ini, mereka akan jauh lebih solid, akan jauh lebih jelas, tidak lagi banyak asumsi. Semua relasi dan proses-prosesnya akan jadi jauh lebih jelas dan itu akan membuat mereka lebih maksimal dalam berkarya. Oke Pak, berarti kerugiannya mungkin soal waktu ya Pak ya, waktu yang mungkin itu harus dimaksimalkan itu. Keuntungannya pasti lebih banyak lagi Pak ya daripada kerugiannya gitu ya. Keuntungannya ada perubahan yang terjadi di dalam culture sekolah gitu ya. Oke Pak, dengan ada kerugian dan ada keuntungan, kira-kira apa keputusan yang mungkin diambil oleh tim Bapak atau Bapak sendiri ya untuk bisa minimalisir kerugiannya atau mungkin bisa meningkatkan keuntungannya kira-kira? Ya kalau untuk meminimalkan supaya lebih efektif proses-proses waktunya, memang ya kami mendorong mereka untuk mereka jauh lebih terbuka, terus kemudian melakukan refleksi-refleksi dengan jujur dan terbuka dan punya hasrat untuk memang ingin belajar dan ingin berubah, maka itu akan mempercepat proses-proses yang ada. Itu ya dari sisi proses yang tadi mungkin mereka waktunya tidak sepanjang yang kalau mereka tidak melakukan itu. Tapi untuk memaksimalkan keuntungannya ya kita terus merasakan apa rasanya kalau apa yang kita kerjakan itu berhasil. Mereka juga ikut merasakan, membayangkan, dan mereka merasakan jauh lebih baik kalau apa yang direncanakan itu dikerjakan. Iya Pak, berarti untuk bisa keputusan yang akan diambil berarti untuk meminimalkan kerugiannya ya melakukan semacam refleksi gitu Pak ya, mungkin refleksi untuk bisa mereka melihat waktu yang kita pakai nggak percuma gitu untuk bisa melakukan perubahan gitu. Oke Pak,
kira-kira rencana perubahan apa yang mungkin bisa agar apa rencana perubahan yang perlu dibuat Pak ya? Setelah mungkin ada tadi membuat action plan, apa rencana lain yang mungkin perlu dibuat lagi Pak ya? Untuk bisa memaksimalkan perubahan itu Pak ya. Nanti mereka akan harus presentasi. Oh, Jadi dari presentasi Pak ya. dokumen yang mereka susun, kemudian mereka akan presentasikan kepada bukan hanya di internal unit mereka, tapi bahkan dipresentasikan ke unit yang lain, bahkan sampai ke level yayasan yang ada. Jadi diharapkan dengan mereka presentasikan, artinya mereka jadi tidak merasa main-main, karena sekarang yang melihat, mendengar unit lain juga atau bahkan unit yang lebih tinggi, nah itu membuat mereka harus punya rasa mau mengerjakan tugas tersebut, akan lebih sungguh-sungguh diharapkan. Ya, komitmen mereka juga akan lebih baik. Oke, berarti model komunikasi yang apa yang mereka akan lakukan Pak? Presentase atau mungkin apakah ada yang lain Pak? Selain mungkin presentase, menyampaikan action plan mereka, apakah hanya model itu Pak? Kira-kira model komunikasinya nanti? Ya, kalau yang bentuknya berupa dokumen, tentu dokumennya harus dikumpulkan Oh, ya, seperti dikumpul ya. Ada tertulis gitu Pak ya. Kemudian ya dokumen tertulis. Dokumen artinya dokumen action plan mereka harus dikumpulkan sebagai komitmen itu. Kemudian dalam bentuk verbalnya mereka harus mempresentasikan masuk. Jadi kita tetap punya catatannya, tapi kita juga punya aksi penjelasannya yang lebih yang detail. Gitu. Dan nanti ketika mereka menjelaskan bisa terbuka ruang tanya jawab dari unit-unit yang lain. Jadi unit yang lain juga tanyakan, mungkin memperdalam atau bahkan bisa memberi masukan gitu ya kepada komitmen mereka supaya komitmen mereka juga makin kuat gitu. Oke. Iya. Mungkin saya perlu mengkalibrasi Pak ya dulu ya. Perubahan yang tingkat perubahan yang sedang dilakukan gitu ya. Kalau dari 0 sampai 10 kira-kira proses perubahan yang sedang terjadi sekarang di unit Bapak yang pimpin ya, di unit yang Bapak kos itu, kira-kira perubahan yang sedang terjadi sudah di level berapa sekarang ini Pak? Dulu awalnya mereka sendiri yang bahkan bilang 0, ada yang 4, ada yang 5. Tapi sekarang rata-rata mereka sudah bilang ya, sekarang mereka sendiri juga merasa sekitar 7 itu sejak itu, jadi sudah meningkat. Tapi target kita ya kalau itu di level kira-kira sampai akhir Desember ini mereka bisa sampai sekitar 8. Wow, kemudian di tahun yang baru 2022 diharapkan dari proses yang ada mereka bisa sampai ke 9 bahkan 10. Gitu ya. Paling tidak sampai Desember ini kita berharap mereka bisa sampai di 8. Oke. Mantap. Berarti sudah target waktunya Pak ya. Di tahun depan bahkan sudah sampai 9 sampai 10. Apa yang dilakukan Pak? Apa yang dilakukan Pak untuk bisa mencapai bahkan sampai 10 di tahun depan? Perubahan itu apa yang akan dilakukan untuk bisa mencapai perubahan itu Pak ya? Ya istilahnya sebenarnya mereka sudah membuat action plan-nya. Kalau itu mereka kerjakan dengan rutin saja, dengan sesuai schedule, itu sudah sangat menolong. Peran kita mungkin saya harus juga memastikan bahwa memang itu dilakukan. Terus kemudian kita memberi penguatan kepada mereka dan sedang memikirkan sih bentuk-bentuk apresiasinya seperti apa kira-kira ya. Ada rewardnya Pak ya. Ya supaya mereka juga makin bersemangat ketika mereka melakukannya. Cuman memang bentuk apresiasinya tidak disampaikan dulu di awal. Jadi akan ada kejutan-kejutan apresiasi yang mungkin perlu dilakukan untuk memperkuat semangat mereka, suasana mereka. Oke, saya perlu bertanya tentang mungkin suasana mereka Pak ya. Suasana baik mungkin Bapak sendiri, suasana Bapak untuk bisa membimbing mereka, kemudian suasana tim untuk bisa melakukan perubahan, untuk bisa mencapai perubahan itu. Kira-kira suasana apa yang mungkin dibutuhkan Bapak ya bersama dengan tim
untuk bisa connect satu sama lain, Pak? Kalau dari saya dan tim yang jadi fasilitator, sekarang ini memang apa namanya sangat butuh suasana apa ya istilahnya emosional yang terus lebih positif karena itu akan menolong menguatkan mereka gitu ya. Dan kalau bagi unit yang kami fasilitasi itu, saya rasa mereka juga perlu apa namanya semakin memperkuat suasana dengan ya terutama juga suasana emosionalnya terutama ya untuk mereka saling support satu sama lain, saling berubah satu sama lain gitu ya, terus saling mendukung lain. Nah itu mungkin bentuk-bentuk yang sangat dibutuhkan. Oke, mantap. Ya Pak, luar biasa ya. Apa yang mungkin Bapak lakukan nih Pak ya untuk bisa menjalankan perubahan itu Pak ya? Mungkin lebih spesifik lagi, apa mungkin yang Bapak lakukan untuk bisa menjalankan rencana perubahan itu? Ya. Yang pertama sampai Desember ini saya memastikan semua action plan mereka yang kemarin sudah mereka susun juga sebenarnya itu sudah disempurnakan dan sudah bisa dikumpulkan bahkan dipresentasikan sampai akhir Desember, minggu ketiga lah sebelum Natal. Sebelum Natal itu Pak ya? Sebelum Natal. Kemudian biasanya di awal Januari mereka masuk, mereka akan ada raker lebih dulu, raker per semester. Nah, raker ini juga akan kembali mereka memastikan bukan hanya action plan, tapi seluruh schedule yang ada, seluruh kegiatan yang ada sudah mengikuti apa yang mereka putuskan di Desember ini. Jadi sudah lebih maju, seluruh program akan diselaraskan semua ke sana. Dan yang ketiga, ya akhirnya seluruh program sudah bisa selaras. Suasana semua bisa selaras, cara berkomunikasinya, cara koordinasinya, membangun kerjasamanya, semuanya sudah bisa selaras. Jadi kurang lebih itu tahapannya sih Pak. Oke, memastikan di Desember action plan-nya bisa berjalan, di tahun depan akan ada semacam raker gitu Pak ya. Itu bisa satu komunikasinya, satu rencananya gitu Pak ya. Oke Pak, apa yang mungkin Bapak lakukan untuk bisa, bagaimana Bapak bisa menguji perubahan itu? Apakah ini efektif atau tidak? Kira-kira apa yang Bapak lakukan nanti? Mereka bisa mencapai perubahan itu enggak? Ya, jadi kalau mereka bisa penuhi target, itu target sampai Desember itu salah satu poin bahwa mereka sedang berproses ya lebih lagi. Sekarang ini sedang sedang terus berproses. Sebagian sudah di action plan-nya, tapi masih ada yang belum. Poin-poinnya masih ada waktu sampai Desember. Jadi kalau action plan-nya sudah jadi, itu sudah satu taraf. Yang kedua, dari action plan itu kan sudah jelas ada terukur kapan waktunya, kapan pelaksanaannya, intensitasnya. Nah itu kalau itu bisa dilakukan sesuai itu aja, paling tidak kita bisa pantau, kita bisa cek. Ada yang agendanya per bulan, ada yang per sebulan 2 kali, ada yang rutin, ada yang per 3 bulan. Nah itu kita tinggal memantau sampai ke schedule. Makanya yang Januari itu akan dibuat menjadi schedule resmi istilahnya begitu. Agenda masuk di kaldiknya mereka, kalender pendidikan mereka. Jadi jadwalnya masuk lebih detail. Nanti akan terpublish gitu Pak ya. Mungkin bukan hanya di individu tapi akan terpublish di sekolah supaya bisa mengecek sama-sama Pak ya gitu. Jadi seluruh tim bisa termotiv
monitor. Monitor. Ya, betul. Termonitor seluruh kegiatannya, action plan-nya gitu. Oke Pak, Betul. kira-kira apakah mungkin ada kendala atau hambatan Pak di dalam mereka bisa merealisasikan action plan-nya? Mungkin yang bisa Bapak temukan, apakah mungkin mereka akan menemukan kendala? Kira-kira apa kendalanya mungkin Pak yang terjadi? Ya, saya tahu sebuah perubahan itu kan kadang tidak biasa gitu ya. Jadi semoga ketika mereka mulai menjalankan itu tentunya mereka berani menghadapi kebiasaan diri mereka yang lama dan kemudian konsisten mau mencoba kebiasaan baru yang lebih positif ya. Jadi kalau itu bisa mereka lakukan, saya rasa hambatannya bisa diatasi. Karena yang kita hadapi ini kan salah satunya kadang-kadang soal sudah kebiasaan lama, kebiasaan berkomunikasi, kebiasaan kerja yang lama, terus merubah menjadi kebiasaan baru ini kan perlu pembiasaan, memang perlu pembiasaan. Wow. Perlu pembiasaan untuk bisa melakukan perubahan, Pak ya. Oke Pak, apa yang Bapak lakukan untuk bisa memperkuat perubahan itu terjadi, supaya mereka bisa melakukan pembiasaan itu? Ya, satu terus memonitor. Memonitor Pak ya. Memonitor, kemudian dengan monitor itu mengingatkan mereka terus. Bukan hanya mengingatkan jadwal kegiatannya atau keputusannya, tapi juga mengingatkan dampaknya buat mereka, bahwa mereka akan mendapat keuntungan baik secara pribadi maupun secara unit. Kemudian ya kami sedang pikirkan bentuk-bentuk memperkuat apa yang mereka lakukan dengan ya bentuk apresiasi yang sifatnya ya didesain khusus gitu ya, tapi Oke, luar biasa Pak. Kalau boleh saya menggambarkan Pak ya, kira-kira lambang ya Pak ya, mungkin kita bicara tentang lambang dalam proses-proses perubahan ini, kira-kira lambang apa yang mungkin Bapak berikan ya, atau mungkin dalam gambar atau mungkin dalam proses apa, kira-kira apa mungkin lambang yang mungkin Bapak gambarkan proses perubahan itu? Apa lambangnya kira-kira Pak? Mungkin saya seperti melambangkan seperti orang yang ya merenovasi rumah istilahnya ya, membangun rumah kembali. Jadi ada bagian-bagian yang dibongkar, ada bagian-bagian yang harus disusun kembali. Jadi seperti kalau saya melihat diri saya seperti seorang arsitek yang mendesain ulang apa yang ada dan menyampaikan gambar desainnya supaya mereka bisa melihat. Tentunya kalau dari sisi merekanya, saya berharap mereka bisa menjadi seorang yang seperti kontraktor yang membangun sebuah rumah sesuai gambar yang sudah ditetapkan, itu kan. Kalau gambar rumahnya ini ya dibangunnya sesuai gambar itu. Itu sih. Jadi saya melihat situasi ini seperti situasi dua perang. Ada situasi seperti seorang arsitek yang mendesain, sebenarnya bukan hanya saya, tapi akhirnya diskusi ini seperti sebuah desain yang menghasilkan gambar arsitek desain rumah. Tapi kan hanya gambar saja tidak ada gunanya kalau tidak dibangun sesuai gambar itu. Nah, proses-proses ke depan ini seperti proses membangun rumah, tapi membangun rumahnya sesuai gambar yang sudah ada itu. Wah, luar biasa. Nanti kira-kira lambang ini akan Bapak sampaikan ke teman-teman gitu Pak ya, untuk bisa menginspirasi mereka. Iya, itu saya sudah menyampaikan pada mereka juga sih. Jadi bahwa ayo ya istilahnya mengajak mereka, ayo kita membangun sama-sama. Gambarnya sekarang sudah semakin jelas terlihat. Nah sekarang saatnya membangun sesuai gambar itu, sesuai gambarnya. Menunjukkan perubahan itu. Oke. Luar biasa Pak. Oke, terima kasih Pak
Mungkin terakhir Pak, Ya, sama-sama. apa kesimpulan yang dari Mm-mm. selama kita pembahasan coaching kita ini Pak? Apa kesimpulan yang bisa Bapak ambil? Iya. Eh, terima kasih, saya jadi terus diingatkan meskipun sudah ada beberapa pencapaian sebelumnya, sudah ada target yang ada sampai Desember bahkan awal Januari, tapi saya perlu terus diingatkan tentang tahapan-tahapannya untuk menjaga itu dan memastikan bahwa itu tercapai dan memastikan ukurannya tadi ditanyakan kembali soal cara memastikan itu terlaksana. Nah, itu saya pikir ya, sekalipun secara planning target-target waktunya sudah ada, tapi saya terima kasih diingatkan untuk itu tahapan-tahapannya untuk memastikannya, menjaganya sampai itu betul-betul sungguh terlaksana. Terima kasih Pak Indro. Terima kasih Pak. Terima kasih buat sesi Ya, coaching ya, kita yang singkat ini tapi berharga. Saya sangat terbantu juga dengan penjelasan Bapak juga dalam melihat sebuah perubahan, ya mengawali prosesnya bahkan mengakhiri prosesnya butuh banyak hal-hal yang perlu dilakukan dan direncanakan. Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin sekian. Terima kasih. Pak. Saya matikan recordnya Pak. Thank you Pak, thank you.